Seni sering dianggap sekedar hobi, bukan profesi yang bisa menghidupi. Selamat datang di podcast Cah Kerjo. Baik, teman-teman semuanya. Sekali lagi selamat datang di podcast Cah Kerjo. Podcast yang akan membahas tentang perjalanan inspiratif para pekerja dan dengan berbagai macam profesinya. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali ya. Sosok seorang ibu, dia juga pekerja seni, dia adalah penari loh. Luar biasa kan. Kita sudah membayangkan yang namanya penari pasti dari gerakan tangan aja sudah lembut, apalagi ketika beliaunya berbicara. Baik, ini dia tamu kita yang datang kali ini adalah Mbak Sekar Kinanti. Yes. Halo Mas. Ya, Kebalik selamat. loh namanya. Kebalik ya? Boleh kan, ini kan biasa kan namanya DM Tebang sama tapi iya bener. MD. Iya. Bisa diterangkan, menerangkan gitu kan. Iya bener. Everything is gonna be Mbak Sekar aja Iya panggilnya. boleh sekali. Baik. Baik. Sekali. Ini gimana kabarnya? Puji Tuhan alhamdulillah sehat. Asik ya. Anak-anak sehat? Anak-anak sehat. Bapak sehat? Bapak sehat. Sehat. Baik, Mbak Sekar. Terima kasih loh sudah datang di podcastnya Cah Kerjo. Tapi sebelum kita masuk cerita panjang dan ngulik tentang Mbak Sekar ini, yang konon katanya itu mendalami seni gerak ya, seni Iya. tari. Lebih enaknya seni gerak apa seni tari ya? Seni tari. Seni Iya tari. sih, Mas. Kenapa? Iya karena memang aku mengajari menari dan Oh, itu lebih orang-orang tuh mendengarnya oh ya seni tari gitu. oke. Gitu. Jadi lebih terkenalnya, lebih mengenalnya mungkin ya. Baik. Tapi boleh cerita sedikit nggak tentang Mbak Sekar sendiri, kenapa mencintai seni tari gitu loh? Awalnya itu memang dari dari kecil gitu. Jadi dari Oh, kecil aku lihat di TK aku kan deket kayak sekolah Pujo hmm, Kusuman Mas, mungkin Mas juga tahu kan. ya Nah di ya situ ya ya. ada orang-orang nari, kok tertarik banget ya ada mbak-mbak menari kayaknya cantik banget gitu. Jadi Weh, itu awalnya menariknya dari situ. Terus tiba-tiba sekolahnya ditari, hmm, kuliahnya ditari dan sampai saat ini pun juga masih terus menari oh ya. gitu. Berarti memang dari lingkungan keluarga seni ya, yang saya juga kenal almarhum Mhm. bapaknya Mbak Sekar ya, Mas Jemek Supardi. Beliau juga seorang pantomime ya. Iya. Artinya dari kecil memang sudah dikenalkan gerak dan tari gitu ya? Malah sebenarnya kalau dari kecil itu Sekar main teater dulu, Mas. Oh gitu. Jadi dari teater itu sudah naik panggung, terus tiba-tiba kok kayaknya panggung itu menyenangkan sekali ya gitu kan. Oke. Terus akhirnya waktu bapak dan saya nonton TV bareng, terus ada orang nari balet gitu. Terus Hmm. bapak, Mbak Sekar pengen itu gitu kan. Jadi aku ngomong ke bapak gitu bahwa aku pengen menari itu. Baru akhirnya bapak kayak ngelesin Sekar ke tari balet waktu itu SD. Terus terus terus-terusan support gitulah ya karena Hmm. memang ternyata itu dunia yang menurutku jadi lebih hidup gitu. Aku nggak Hmm. merasa sendiri karena aku anak tunggal gitu kan, Iya Mbak. iya Terus iya. yuk akhirnya bapak, "Kayaknya kamu sekolah di SMKI aja deh." Nah dari situ sih akhirnya terusan Hmm. lebih konsisten gitu ke dunia tari. Oh malah lucu banget ya, sebenarnya bapak dari teater, sementara ibu Dari lukis, ibu lukis, seni pelukis, rupa sama seni seni rupa. teater, malah putrinya satu-satunya seni tari ya? Iya. Luar biasa loh ini. Tapi kita punya media dan panggung beda berarti ya, Betul Mas, betul ya gitu. betul. Kalau bapak pantomime ya, ibu Hmm. kanvas, ya saya manggung tapi dengan nari. Iya. Jadi satu kesatuan yang unik sebenarnya Iya. ya. Baik. Terus apakah momen ketika Mbak Sekar itu membuat sebuah koreografer itu hanya sekedar hobi atau memang menjadikan sesuatu yang lebih gitu loh? Akhirnya kayak membuat koreografi, Hmm. itu tuh sekarang jadi tahu
akan diberikan ke siapa gitu. Oh Jadi gitu. Sekar juga punya sanggar namanya Sanggar Seni Kinanti Sekar. Oh punya sanggar Nah, juga ya? jadi koreografi-koreografi yang Sekar bikin itu Sekar ajarkan di Sanggar Seni Kinanti Sekar. Ya Gitu, ya Mas. ya. Ini Mbak Sekar, apa namanya, kan sebagai seorang penari ini ya, terus konon katanya di sini, kemarin saya juga ngulik sebelum Mhm. kita mau ketemu, Mbak Sekar ini pernah nari di luar negeri katanya ya? Terus, gimana ya menghadapi stigma bahwa seni itu bukan sekedar pekerjaan yang serius atau enggak serius gitu loh? Kalau ngobrolin tentang luar negeri, nah otomatis kan itu ada keseriusan tersendiri kan, Oh Mas. gitu ya? Menurut saya akhirnya seperti itu Beban gitu. beban enggak gitu loh? Kalau beban sih enggak, malah have fun. Kenapa? Karena Oh. jalan-jalan ke luar negeri gratis. Oh Nah, iya 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 iya. menurutku itu jadi kayak kayak sesuatu, apa, ruang yang kalau selama ini mungkin orang-orang ke luar negeri jalan-jalan bayar Mmm, sendiri, nah ini tuh dengan media tertentu aku bisa ke luar negeri gratis, nggak bayar, tapi dibayar. oh, Nah, ya ternyata ini nggak apa ya, nggak sekedar sesuatu hal yang receh gitu, maksudku oh. jadi punya peluang bahwa seni tari itu juga punya peluang untuk kita pasarkan ke luar negeri juga gitu. Itu Dan pas di luar mereka negeri itu heeh, apakah, tari klasik atau maksudnya masih membawa budaya barat untuk dikenalkan? ada beberapa macam sih, Mas. Jadi waktu ini terakhir kemarin saya ke Amerika, Heeh? 2 bulan waktu itu, ini dasarnya itu ceritanya tentang Ramayana, tapi Oh, kita kolaborasikan dengan garapan apa, mmm, Peppermint Puppet, terus ada teater, mhm ada, tari. mhm, Nah, di situ tuh malah jadi, apa ya, eee, wacana baru gitu karena teman-teman Amerika kita kolaborasi dengan teman-teman Amerika di mana bahasanya itu bahasa Inggris gitu kan. iya Jadi, iya iya. ya bahwa seni, apapun kemasannya, apapun garapannya, tapi tetap masih bisa kita bawa tentang cerita Ramayana loh. Nah, Oh, jadi iya iya iya. ya itu tetap ada cerita Ramayana tentang Jawanya, Mhm, atau Baliknya, iya iya. Indonesianya. Jadi akarnya masih tetap Indonesia. Tetap membawa budaya Iya, sendiri ya? tetap membawa budaya Luar sendiri. biasa, luar Iya, biasa. terima Lumayanlah kasih. istilahnya dengan membawa seni tari bahkan dengan mem mengusung cerita Ramayana dibawa ke negeri Paman Sam. Iya, Wah, Amerika banget ya Paman Sam ya. Paman Sam. Luar biasa. Ini, selanjutnya aku mau nanya lagi nih, saat memutuskan Mbak Sekar ini fokus di kesenian, terutama di seni tari, itu ada tantangannya nggak sih, Mbak? Maksudnya terutama di lingkungan kalau keluarga jelas nggak ada tantangan ya. Insyaallah, insyaallah. Di luar rumah itu loh, maksud tetangga itu apakah ada tantangan atau mungkin, "Ah, mu Sekar mbiyen sik kok alah ora ngerti Iya apa-apa iya iya, bener. cilik, saiki wis gaya ngene iki." Nah itu ada tantangan sendiri nggak? Atau mungkin Ada Mas, ada banyak sekali malahan gitu. heeh, pro dan kontra pasti ya? Iya iya, Itu betul. gimana bisa diceritakan nggak? Kalau awal-awal kuliah mungkin karena kita sering saya bukan kita ya, waktu itu di kampus gitu, sering pulang malam, malah Ah, pulang pagi gitu ya yes. dibilangnya. Karena apa? Ya karena proses kita tuh kadang pagi itu untuk kuliah, terus malam untuk proses. Mmm, Nah itu yang, "Kok Mbak Sekar ini pulangnya pagi-pagi tuh kenapa sih?" Nah, ya walaupun itu juga ada pertanyaan di bapak juga pada mmm, waktu itu, ataupun tetangga-tetangga juga mmm, pernah bertanya. Tapi ya aku sampaikan bahwa, "Mbak Sekar tuh prosesnya ditari seperti ini seperti ini." Terus mmm, aku juga kadang tuh bapak tiba-tiba datang ke kampusku, Mas. ah. "Loh ngapain bapak ke sini?" "Ora menggoleki koncoku." Nah itu tuh ternyata bapak ngecek anaknya lagi ngapain Oh, gitu. Ya bapak itu mada kayak security iya gitu ya? bapak Oh, iya 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 iya. bapak menjagaku dari jauh tuh seperti itu. Nah, Yes. seperti itu. Nah terus yang kedua adalah saat aku mendirikan Sanggar Seni Kinanti Sekar. Itu tantangan tersendiri menurutku gitu. Kenapa? Karena ya selama ini, Sekar diajak pentas Mmm, oleh ya teman-teman penari dari mana-mana gitu, maksudnya kayak komunitas iya, ini atau grup ini gitu. Tapi saat aku membawa benderaku sendiri, mmm, nah berarti kan aku siap nih diajak karo sapa-sapa gitu atau aku nggak diajak sama teman-temanku yang memang dulu sering ngajakin aku pentas. Nah itu tuh, eee, sempet aku sedih, sempet aku down gitu. ah, Lah kok aku jadi gini ya? Oh ternyata aku sadar bahwa, ya nek kamu memang siap mendirikan komunitasmu, ya kamu harus siap untuk bener-bener bukan ditinggalkan, tapi kamu kamu punya, apa ya, cara survive untuk berdiri di iya sanggar iya, itu, untuk kamu bawa nama benderamu sendiri. ya Itu oke. sih Mas yang menurutku jadi tantanganku terbesar untuk harus konsisten dengan
apa yang aku bangun. Begitu ya, berarti ini tadi sekilas cerita tentang Mbak Sekar, eee, maksudnya Mhm. pandangan dari luar, terus Mbak Sekar itu bahwasanya seni itu adalah bagaimana cara kita mengolah kan gitu loh. Iya, bener Wah, sekali, aku Mas. sok pintar tenan aku. Iya, Luar bagaimana cara kita mengolah, biasa. bener sekali itu. Maaf Mmm, loh saya agak batuk dikit. nggak apa-apa, Mas. Biasa cuaca kadang-kadang tidak Up bersahabat dengan, down gitu ya, Mas? iya, tidak bersahabat sama Heeh. seniman gitu. Tapi saat itu kan tetep dimajukan deh. Ya, everything is gonna be alright lah. Iya. Baik, Mbak Sekar, ini saya mau nanya lagi nih tentang latar belakang atau alasan menggeluti seni tari. Apa yang membuat Mbak Sekar itu memutuskan untuk fokus pada seni tari? Bahkan hingga mendirikan sanggar dan juga bisa berkolaborasi dengan beberapa komunitas seperti tadi sudah disebutkan ada, eee, Papet Iya, tadi, terus sama orang Repenu luar Papet. negeri. Itu gimana Mbak Sekar tuh memutuskan fokus pada tari itu gimana? Seperti apa yang Bapak sampaikan kepadaku saat kamu konsisten dengan pilihanmu, Heeh, yaitu sama aja kamu sedang menanam mmm, pohon gitulah. mhm, Nah, akhirnya aku memilih bahwa, oh aku suka di dunia tari, aku senang menari dan aku pengen berbagi mmm, apa yang aku dapatkan lewat ilmu-ilmu yang aku, apa namanya, sekolah dulu gitu loh, mmm, Mas. Jadi menurutku itu hal yang kesadaran itu yang harus aku bawa sampai saat ini gitu. mhm, Jadi saat aku lulus kuliah, itu tuh lagi-lagi, mmm, kayak diingatkan, "Kamu mau setelah ini kamu mau ngapain?" Kayak gitu, "Kamu mmm, mau jadi apa?" mmm, Jadi diriku sendiri tuh yang mengingatkanku juga gitu, "Oke aku mau jadi penari." Nah baiklah, jadi di, 2012 aku lulus, mmm, aku diajak nikah nih ternyata, langsung langsung diajak nikah gitu sama Mas Bagas oke, gitu. Eee, aku memutuskan, oke berarti aku butuh partner gitu, partner hidup dan partner kerja gitu. mmm, Ternyata Mas Bagas bagus di manajemen dan dia menemaniku untuk grow, maksudnya ya tumbuh gitulah mhm, untuk ya mau ngapain, mau jadi apa. Nah itu pun juga bangun candinya itu ya? ya bangun candinya itu bareng gitu. Jadi nggak cuma Bandung Yes, Bondowoso tok, tapi ini heeh, kita berdua gitu kan. Nah, di situ tuh kayak akhirnya, aku sadar bahwa aku pengen berbagi. mmm, Nah, dari 2012 lulus, aku belajar dengan banyak orang gitu, maksudnya aku pernah kerja di Tembi Rumah Budaya, aku mmm, pernah ngajar di sekolah, aku mmm, pernah berproses dengan siapa selama 5 tahun, akhirnya aku berani mendirikan Sanggar Seni Kinanti Sekar di 2015 dan luar menurutku itu biasa. wujud konsistenku gitu yang sampai saat ini masih terus ada. Luar biasa loh Mbak Sekar ini loh. Amin Maksudnya Mas. gini maksudnya gini, ternyata itu mencintai tidak cuman hanya sama pasangan atau mungkin sama lingkungan, tapi Mbak Sekar ini justru mencintai yang keseluruhan dalam artian mencintai pasangan, mencintai pekerjaan dan juga mencintai proses. Itu yang paling penting kan Ya, susah sekali. iya, Ketika ketika mencintai proses kan jadi oke lah, larinya kan banyak itu, set set iya, set set. Ya, begitu juga tadi sampean bilang kalau dari seni tari itu kita bisa berbagi. Ternyata kesenian itu bisa buat sedekah ya. iya, bener. Luar biasa Shodaqoh loh. seni berarti Mas. Yoi. Terus ini Mbak Sekar yang mengubah stigma tentang seni itu menurut Mbak Sekar loh, kan di Indonesia kan masih banyak loh yang menganggap seni sebagai hobi, bukan pekerjaan yang serius. Maksudnya kesenian itu, wah kowe ngopo toh nari-nari kesel-kesel nganti tanganmu Keju. keju, mungkin bahkan cedera, wong ora ana duwite. Terus stigma seperti ini menurut pandangan Mbak Sekar seperti apa gitu loh? Sedih ya Mas kalau ada yang bicara seperti itu Oh gitu. gitu ya? Ya awalnya sedih, tapi terus akhirnya, eee, harus ada yang mematahkan stigma itu, Heeh. yaitu siapa ya, para seniman yang sekarang sudah Oh, berdiri tegak, kuat, sampai saat ini masih terus konsisten gitu. Maksudnya yes. itu jadi guruku yang baik gitu, apalagi bapakku gitu Mas. Jadi Maksudnya power sendiri ya? power sendiri gitu, kenapa? Ya aku memang, punya cara gitu Mmm, untuk bisa apa, bahwa seni itu juga bisa untuk hidup. pembuktian gitu ya? Pembuktian gitu, Mmm, bagaimana membuktikan ya dengan perjalananku sampai saat ini gitu. ya Aku ya. mendirikan Sanggar Seni Kinanti Sekar, aku punya manajemen yang memang itu, apa namanya, harus bisa, apa namanya, tertata dengan baik gitu. Manajemen manajemen inilah yang paling penting gitu. Jadi, bahwa sekolah seni Mmm, atau kamu suka menari, itu nggak cuma
berhenti di sanggar gitu. Oh. Kalaupun anak-anak sanggar ya di tempat Sekar gitu. Oh ada di sanggar gitu. Kamu bisa sekolah di SMKI atau Hmm. kamu bisa di ISI Hmm. atau kamu mau pascasarjana ISI atau pascasarjana UGM, dan itu tuh menurutku banyak sekali ya sekolah-sekolah yang memang itu bisa tinggi sampai profesor seni Yes. itu. Ini Mbak Sekar, aku mau nanya lagi ya. Eh, bagaimana Mbak Sekar itu survive ketika tahu sendiri kan Indonesia. Indonesia kan terkenal dengan berbagai banyak sekali seni dan budaya, atau mungkin bisa dikatakan ada berapa suku, ada berapa bahasa, ada Iya. berapa kebudayaan. Nah ini menurut Mbak Sekar loh, ini kan apakah perbedaan yang sangat signifikan dalam cara masyarakat atau pemerintah negara lain mendukung kesenian, terutama kesenian kita sendiri? Itu seperti apa? Maksudnya kan kadang-kadang pemerintah sendiri, alah paling juga cuman dapat dana apa, paling juga dapat dana Ini ini dada kan itu. gitu. Maksudnya secara kan orang luar negeri kan sudah melihat nih Indonesia banyak sekali. Nah, ini menurut Mbak Sekar gimana? Kita terus berjejaring sih Mas menurutku. Oh, Jadi banyak dolan. oh ya 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 ya. Banyak dolan terus menjaga relasi. Maksudnya banyak dolan itu dalam artian ya kita kita aku secara pribadi juga mempromosikan apa yang aku punya gitu. Entah itu di media sosial, entah itu aku di temanku atau dimanapun aku berada tuh aku memperkenalkan produkku gitu. Nah ini surviveku juga gitu. Hmm, Kenapa? Karena ya di apa namanya Jogja sendiri gitu ya. Di Jogja sendiri banyak sanggar. ya ya ya. Apa yang membuat sanggarmu tuh berbeda dengan yang lain. Nah berarti itu yang harus benar-benar aku kulik. Itu yang jadi packaging atau itu yang jadi karakter sanggarku yang akan berbeda dengan yang lain. Ataupun karya-karya Kinanti Sekar yang lain gitu. Nah itu jadi Menarik salah ini, satu hal. menarik ini, menarik ini, menarik ini. Kan Mbak Sekar sudah mendirikan sanggar ya. Mbak Sekar kan sudah mendirikan sanggar yang namanya Sanggar Seni Kinanti Sekar. Sekar. Ini aku mau nanya nih, apakah menyediakan program khusus untuk pelatihan generasi muda di bidang seni tari, maksudnya kan gitu tuh? Iya, iya bener Mas. Kalau di sanggar itu kami punya beberapa kategori. Hmm, Dari umur 4 sampai 7 tahun itu masuk ke gerak dan lagu. hmm, Terus 7 tahun sampai 11 tahun itu masuk ke tari anak-anak. hmm, Terus remaja, hmm, remaja itu dari SMP sampai SMA. hmm, Lalu dewasa itu dari SMA sampai kuliah atau ibu-ibu, hmm. itu kita ada kelas masing-masing. Jadi Oh, mereka bisa memilih tarian, ada tari gerak dan lagu untuk anak-anak, tari kreasi untuk anak-anak, tari kreasi dewasa juga untuk remaja dan dewasa, yang satunya tari klasik Yogyakarta. oh, Mbak Sekar, maksudku kan di Sanggar Seni Kinanti Sekar ini ada berapa divisi? Dalam Mmm, artian kan kalau ini satu kesatuan kesenian nih heeh, segini lah ya iya iya. kesenian ya. Nah, terus kan di situ ada dipecah-pecah. Biasanya kan ada memang ada divisi, nggak mungkin kan kalau tari itu nggak ada kostum. Oh ya ya ya, Terus bener juga bener, ada. mungkin nggak ada prop, ada Ada. properti atau itu ada di Ada di Sanggar. manajemen Mas, itu Ada. kalau masuk manajemen itu ada kurang lebih 7 orang kalau nggak salah. 7 orang di manajemen, ada bagian promosi, ada media media sosial, Hmm, ada kostum, hmm. ada umum, apa ya namanya tuh, apa sih, keumuman tuh apa kok keumuman? Keumuman. Keumuman apa namanya ya? Humas lah, Humas humas ya, humas, ya, ya, ya. hubungannya itu, terus ada bagian kurikulum, Hmm. terus ada bagian manajemen. Oh, hampir. Terus ada 10 orang guru dari Sanggar Seni Oh, Kinanti berarti Sekar. semacam sudah kayak Apa ya? sekolah bener gitu ya? Iya Maksudnya ada iya, tatanan, ada ada tatanan. kepala sekolah, ada apa, Ada. mungkin bahasanya beda ya? Iya, ada Oh, ada luar ada. biasa. Sudah lumayan profesional lah ya bahasanya. Amin Mas. Tapi Terus itu impian. Mbak Sekar, ini saya pengen dengar loh. Apa sih tips atau langkah yang harus diambil untuk anak muda yang menekuni seni sebagai karir, bukan sebagai hobi, bukan hanya sebagai hobi. Langkah, Tips. tips, Mm-mm. tips. Kalau Sekar sendiri akhirnya niteni Mm, apa yang menjadi kesukaanmu, mm. yang berulang-ulang ya Mas ya Ya tentunya. ya. Jadi kayak
kayak Sekar akhirnya, oh kenapa aku di dunia tari suka, oh Hmm. ternyata ini peluangku, Hmm. dan peluang ini yang sebenarnya harus kita terus kuliti gitu, Hmm. kayak kedalamannya, ya itu konsisten, Hmm. terus dikejar mimpinya, Hmm. terus ya dicari Hmm. apa yang menjadi sebuah keinginan goals ke depannya. Nah Hmm. itu sih yang menurutku jadi harus penting banget buat anak-anak muda gitu. Jadi dia tahu apa yang dia inginkan dan itu dikejar mimpinya. Berarti intinya proses adalah kita. Iya, Wah. proses adalah kita. Mbak Sekar, ini ada pertanyaan lagi dari saya ini, Oh, dari lubuk hati loh ini. uh, Sudah berapa tarian atau koreo ya bahasanya yang sudah panjenengan ciptakan? Ada wah, berapa? Ratusan, ribuan? ratusan mungkin Mas. Waduh. Ratusan ya, luar biasa ya. Ratu, aku nggak, ya kenapa aku lupa dengan menghitung. Tapi saya ada CV Mas. Cuma kan Hmm. kadang lupa ya ini berapa Ya. kali gitu. Tapi aku punya apa namanya, kayak semacam setiap tahun tuh aku harus mengelahirkan 3 karya. Oh ya. 3 karya itu, satu karya besar. Ya. Satu karya besar itu yang memang individuku, yang Hmm. idealisku Hmm. gitu. 2 karya untuk sanggar. Hmm. Terus ada lagi 4 ya, 4 dan 5 ini. 4 dan 5 ini karya PY. Payu Oh gitu, ya apa ya ya. namanya ya kalau Itu kita adalah karya pesanan, job iya. desk ya. Oke, Job, iya baik bener. baik. Yang maksudnya aku menanyakan udah berapa karya dan ini yang paling masih teringat sampai hari ini itu apa Mbak Sekar? Maksudnya karyanya dari Mbak Sekar dari mungkin ya kita hitung dari tahun awal 2000 sampai hari ini yang masih Berkesan. istilahnya masih jadi ini adalah this is my golden dance Oh iya. in my life apa gitu loh. Ini Mas, 2016 Ya, aku hamil ya. dan aku masih menari. Dan ini karyaku tentang mitoni. Oh Nah ya, ya. itu yang menjadi sesuatu hal, sebenarnya itu ada kayak obrolan juga dengan Romo Sindu waktu itu. Hmm, Seharusnya saya membuat karya bareng dengan Romo Sindu, bukan dengan yang bukan tentang mitoni ini, ya. tapi ternyata waktu itu saya hamil, terus saya ceritakan ke Romo Sindu. Terus Romo Sindu bilang, "Ya udah, kamu berkarya aja dengan kondisimu seperti ini." gitu. Nah, aku jadi sadar bahwa ya itu tadi, kita setiap orang punya masa. Hmm, Dan sekarang masaku, aku sedang hamil nih. hmm. Bagaimana seorang penari mewujudkan sebuah karya dengan kondisi seperti itu. Dan itu jadi kayak apa ya? Tantangan tersendiri gitu Hmm. buat aku sebagai seorang penari, dan itu berkesan sekali gitu karena 7 bulan aku hamil, Hmm. terus aku menari, terus aku bener-bener mencoba untuk bergerak dengan apa yang memang tubuhku alami gitu. Ya, Itu murni sekali sih gitu. luar biasa. Itu namanya juga tariannya mitoni juga. Iya namanya mitoni Mas. Luar Itu pas biasa. bener-bener 7 bulan Luar anakku yang biasa, pertama. luar biasa. Terima kasih ya Mbak Sekar ya sudah datang di podcast saya loh nih, Uh, podcast Cah Kerjo ini. Luar biasa ya. Jadi ada beberapa dari Mbak Sekar ini yang aku bisa bayangkan yang sangat oke sekali ya. Jadi dari ibaratnya dari penari kecamatan iya. bisa sampai ke negeri Paman Sam. Uh, Luar biasa. itu bener sekali Mas. Eh, Dan itu terus ini kalau sumber inspirasinya ketika Mbak Sekar ini membuat karya itu dari mana? Atau mungkin istilahnya Mbak Sekar ini ngelihat apa mhm. atau idenya dari mana? Inspirasinya itu dari mana ketika membuat satu buah karya? Mmm, akhirnya membuat sebuah karya itu bisa kadang aku pilah Mas gitu, Hmm, maksudnya apakah ini untuk Sanggar Seni Kenanti Sekar berarti untuk pendidikan, ya. atau untuk idealisku. Nah Hmm, idealis kan otomatis umum atau siapapun yang memang itu tidak untuk apa, pembelajaran gitulah ya. ya. Nah kalau untuk sanggar pasti aku akan meriset dulu, Hmm, tarian ini diciptakan untuk anak-anak atau ya. untuk dewasa atau untuk remaja. Hmm, Nah sampai seperti itu mungkin hasil risetku. Jadi lebih ringan, lebih ceria, lebih have fun gitu, ya. yang happy-happy aja. Tapi kalau di individu atau ke idealisku, ya biasanya aku lebih ke sekitar. Jadi kayak kemarin tentang tesisku lah gitu, aku Ya. aku sempat garap karya itu tentang Rahino gitu. Nah, ini kan aku melihat
dari lingkunganku secara pribadi, kehidupanku. Dan ini aku gambarkan ke dalam sebuah karya. Jadi pilihannya seperti itu sih biasanya. Yang ini lebih ke sosial dari hasil pengamatanku tentang hidupku, yang ini riset untuk kependidikannya. Ya luar biasa loh, Gitu. bisa membagi-bagi loh. Jadi kalau Harus ya memang gitu bercabang. iya dong, ya namanya juga manusia, Iya. harus bisa kadang bercabang, kadang juga tukul Oh. sendiri gitu ya. Terima kasih loh Mbak Sekar. Ini Iya. sebelum kita akan mengakhiri kita perjumpaan, walaupun kita udah kenal lama, tapi Iya. baru kali ini loh saya bisa ngobrol sama Mbak Sekar. Kalau sama Pak suami ya Oh iya. sering kan, juga Sering sama-sama bertemu kan ya. kuli panggung kan gitu ya. Baik Mas Sekar, ini ada pesan untuk para pendengar podcast Cah Kerjo, khususnya mereka yang ingin berkarir di dunia seni. Silakan Mbak Sekar. Pesan dan kesan. Wah, Ini ya pesan Mas aja, ya, pesan aja ya. Kalau kesan jangan ya, pesan Jangan ya. kesan. Kalau Ya kesan pesan nanti itu malah tadi. kesan pertama terus Dekat tergoda. Iya gitu ya. dekati Silakan, silakan, mimpimu silakan. itu Mas. Aku ingatkan bahwa dekati mimpimu. Konsisten dengan pilihanmu. Dan terus untuk berproses itu paling penting adalah tulus. Luar biasa. Amin ya, amin Yang ya. penting adalah tools ya. Tulus. Terima kasih loh Mbak Sekar ya. Kapan-kapan kita Sama-sama. ngobrol lagi Wah lah. siap Gak usah pakai Mas. ada kamera-kamera gitu loh, biar nanti lebih kejeron gitu Oh loh iya. ngobrolnya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Pokoknya kita akan akhiri, dan sekali lagi terima kasih buat Mbak Sekar atas waktunya. Semoga Sanggar Seni Kinanti Sekar terus berkembang, terus maju 4, 5, 6, 7, 8 langkah lah. Amin. Dan juga bisa menginspirasi lebih banyak orang lagi. Untuk kalian yang ingin tahu lebih banyak tentang Sanggar Kinanti Sekar, boleh loh follow di akun Instagramnya @kinantisekar dan juga @sanggar_kinanti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe podcast Cah Kerjo untuk episode-episode berikutnya. Ini lumayan belibet loh saya gara-gara tools dari. Terima kasih semuanya. Tetap nonton podcast Cah Kerjo, cerita kerja, cerita karya. Terima kasih.